Selamat sore semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Echa. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan tentang kisah salah satu tokoh Alkitab yang bernama Deborah. Ya, jadi mungkin di sini ada yang sudah kenal tentang Deborah, ada juga yang sudah tahu kisah Deborah, dan mungkin ada juga yang belum tahu tentang Deborah. Iya, tahukah kalian siapa itu Deborah? Jadi Deborah ini dia adalah seorang hakim perempuan paling pertama di Israel. Namun selain seorang hakim, Deborah ini dia juga punya peran lain, yaitu sebagai seorang penyair dan juga seorang nabi. Luar biasa sekali kan Deborah? Iya. Jadi Deborah ini dia adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Lapidot. Nah, Tuhan Yesus ini dia sangat mengasihi Deborah karena Deborah ini dia dikenal dengan pribadi yang taat kepada Tuhan. Oke, jadi pada saat ini saya akan menceritakan tentang kisah dan juga perjalanan Deborah ketika ia menjadi hakim di bangsa Israel. Baik, jadi Israel ini mereka tidak percaya lagi sama Tuhan. Mereka melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Nah, mereka ini ada di bawah pemerintahan bangsa-bangsa Kanaan, tepatnya di bawah pemerintahan Sisera. Nah, jadi setelah beberapa tahun kemudian, bangsa Israel ini mereka mulai bertobat. Mereka mulai berseru meminta permohonan kepada Tuhan karena mereka ini sudah ditindas berpuluh-puluh tahun dari bangsa Kanaan. Mereka meminta mohon kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus ini punya kasih sangat besar, jadi Tuhan Yesus ini mendengarkan doa-doa dari bangsa Israel. Tuhan Yesus pun mempercayai Deborah sebagai hakim untuk mengumpulkan bala-bala tentara orang Israel dan menyerang bangsa Kanaan. Iya, jadi tahukah kalian bahwa bangsa-bangsa Kanaan itu mereka punya tentara-tentara ini sama mereka punya prajurit ini sangat banyak. Ini yang buat bangsa Israel ini mereka takut sekali sama bangsa-bangsa Kanaan. Tapi yang paling luar biasa ini adalah Deborah. Deborah ini dia tidak takut sama sekali dengan bangsa-bangsa Kanaan. Mau mereka punya tentara banyak, mau mereka punya kereta banyak, Deborah ini tidak takut sama sekali. Deborah ini percaya sama Tuhan Yesus. Deborah punya iman yang kuat. Ia yakin bahwa Tuhan Yesus ini pasti akan tolong bangsa-bangsa Israel. Iya, jadi ada seorang laki-laki bernama Barak. Barak ini dia adalah pemimpin bala tentara orang Israel. Iya, pada saat itu Barak ini dia tidak mau ikut berperang sebenarnya. Tapi dia yakin kalau Deborah ikut mereka berperang, pasti Tuhan Yesus ini akan tolong mereka. Akhirnya Barak pun bilang sama Deborah kayak begini, "Jika engkau turut maju, maka aku pun turut maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, maka aku pun tidak turut maju." Deborah berpikir, dia langsung setuju. Dia setuju untuk ikut berperang. Ya, jadi Barak ini langsung mengumpulkan bala-bala tentara orang Israel. Dan mereka pun berkumpul di gunung. Sementara bala-bala tentara orang Kanan ini mereka berkumpul di lembah. Deborah pun bilang sama Barak untuk turun dari gunung. Karena Deborah ini tahu bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong mereka. Ya sudah, akhirnya selang beberapa lama kemudian Tuhan Yesus ini pun memunculkan hujan yang begitu lebat sehingga kereta-kereta tentara orang Kanaan ini mereka punya kereta ini langsung tersapu sama air yang menyebabkan beberapa dari mereka pasukan-pasukan mereka pun mulai hanyut. Sementara Sisera ini dia lari, dia kabur karena tinggal dia punya pasukan-pasukan. Dia pergi, dia tahu kemana, dia lari saja. Dia lari sampai akhirnya ketemu sama seorang bernama Yael. Nah, Yael pas lihat dia lari, dia tahu kalau Sisera ini adalah seorang bangsa Kanaan yang menindas Israel. Akhirnya sudah, Yael pas ketemu Sisera, Yael pun meminta Sisera untuk masuk ke dalam kemah milik Yael. Sisera pun berkata kepada Yael,
Jika ada yang melihat aku atau mencari aku, jangan bilang, diam-diam saja. Ya sudah, akhirnya si Yael ini pun menyuruh Sisera untuk masuk ke dalam kemah dan tidur. Sisera ini pun tidur, dia tidur dan Yael pun membunuh Sisera. Ya, Yael membunuh Sisera ini karena dia tidak mau adanya lagi penindasan bagi bangsa Israel. Ya, demikian cerita dari Hakim Deborah. Terima kasih. Iya baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 1 Echa Sinaga. Bapak Ibu para penonton serta Ibu-Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor undian 2. Peserta dengan nomor undian 2 Christine Akurai. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 2. Selamat sore Dewan Juri dan teman-teman sekalian, Shalom. Di sore hari ini saya akan menceritakan tentang Yusuf bin Yakub. Yusuf bin Yakub adalah anak dari Yakub dan Rahel. Dari semua saudaranya, Yusuflah yang paling disayangi. Yusuflah yang paling disayangi Yakub. Saking sayangnya dia sama Yusuf, dia memberikan jubah berwarna-warni. Melihat itu, saudara-saudaranya menjadi iri hati dan membencinya. Ditambah lagi dengan dia menceritakan kalau di mimpinya itu 11 bulan matahari dan bintang akan sujud menyembah dia. Dan menyembah di dan suatu hari dia menjenguk kakak-kakaknya yang sedang mengembala ternak, dan mereka mempunyai pikiran yang jahat. Awalnya mereka ingin membunuh dia, tapi akhirnya mereka menjual dia ke pedagang yang bertujuan ke Mesir. Terus habis itu sesampainya dia di Mesir, dia bekerja di seorang pejabat yang bernama Potifar. Karena dia jujur, baik hati dan takut akan Tuhan, pekerjaannya semua berjalan dengan lancar dan Potifar pun percaya kepada dia. Dan namun cobaan datang. Istri Potifar menfitnah dia karena dia menolak berbuat dosa. Dan habis itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu dia menafsirkan mimpi 2 pegawai raja. Semua penafsiran mimpinya itu kemudian menjadi kenyataan. Dan Firaun pun memimpikan mimpi yang aneh, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan tentang mimpi itu. Terus dipanggilnya Yusuf untuk menjelaskan mimpi itu dari penjara. Yusuf pun dibantu oleh Tuhan untuk menjelaskan mimpinya, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di Mesir.
Dan pada masa kelaparan datang, saudara-saudara Yusuf pun datang ke Mesir untuk membeli makanan. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Yusuf ini pengusaha di Mesir itu, karena dia sudah diangkat oleh Firaun, karena Firaun mempercayai dia. Sesudah itu Firaun memperkenalkan dirinya, dan mereka pun takut. Mereka takut dihukum, tetapi Yusuf pun mengampuni mereka dan mengasihi mereka. Ya, itu saja. Terima kasih. Iya, berikut aja penampilan dari peserta dengan nomor undian 2. Mari kita saksikan bersama peserta dengan nomor undian 3, Orlando Kakisina. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Orlando Kakisina. Selamat sore, shalom. Perkenalkan, nama saya Orlando. Saya dari jenjang remaja 1. Saya akan menceritakan tokoh Alkitab, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus dipanggil sebagai murid Tuhan Yesus. Kamu tahu Simon Petrus nih, dia orang Bethsaida. Dia ini ternyata salah satu murid dari Tuhan Yesus. Ternyata dia memiliki saudara, yaitu Andreas. Simon dia pun nama nih, sebelum dia ketemu Tuhan Yesus tuh dia nama Simon dulu. Setelah dia ketemu Tuhan Yesus, baru dia nama Petrus. Simon Petrus juga dia pun nama, dia arti itu batu karang. Waktu itu tuh dia mau jalan pergi cari ikan gini, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan Yesus gini, Tuhan Yesus bilang ke dia kayak gini, Petrus, kok bapak tuh nama Yohanes tuh? Langsung Petrus dijawab, ih kenapa kau tahu? Sudah, gini Tuhan Yesus bilang, bah kau bikin? Langsung Petrus jawab, aku mau cari ikan kak, stok di rumah so habis. Udah, gini Tuhan Yesus bilang, bah saya ikut bisa. Langsung gini Petrus jawab, gas, jangan pergi dan cari ikan. Jangan sampai tengah laut gini, Tuhan Yesus dia tinggal tidur terus, baru sampai tengah laut ini badai besar sekali. Badai besar gini mungkin Petrus takut kak. Petrus kasih bangun Tuhan Yesus, Tuhan, ku bangun dulu, kalau badai ini, badai besar sekali. Dia pas bangun gini dia berdiri. Tuhan kasih tenang badai, gini dong buang jaring gini terdapat. Tuhan bilang, Petrus kau tes buang tuh ke kanan sedikit boleh. Pas buang gini, sudah dong pas tarik gini, Yesku dapat ikan banyak apa? Baru ikan ini bukan kecil kayak ikan mujair, ikan besar macam ikan tuna apa? Dapat dong taruh di atas ini tuh apa? Pejalan dong pas pulang. Dong pulang gini sampai di darat. Sampai darat, Tuhan Yesus bilang kayak gini, Petrus, kau ikut saya sudah? Langsung Petrus bilang, gas. Padahal Petrus ini tidak tahu nih, dia punya keluarga, dia kasih tinggal dia keluarga dia yang sakit. Tapi dia ikut Tuhan Yesus jadi dia jalan. Demikian dari cerita saya, pesan untuk cerita saya, saat kita mengikut Tuhan Yesus, jangan mengeluh, jangan alasan. Seperti Petrus dia jalan ikut Yesus tuh. Dia teratanya apa-apa lagi, dia bilang gas saja. Jadi untuk anak remaja, jangan terlalu melawan orang tua, dan rajin pergi ibadah, rajin baca Alkitab. Sekian dari saya cerita. Terima kasih teman-teman dan penonton dan dewan juri. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Penampilan yang sangat luar biasa dari peserta dengan nomor undian 3. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor undian 3. Baik Bapak Ibu para penonton, Bapak Ibu dewan juri, kita beralih ke peserta dengan nomor undian 4. Peserta dengan nomor undian 4 atas nama George Warbanaran. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat sore dewan juri dan teman-teman semua. Shalom. Hari ini saya akan menceritakan tentang Daud. Daud ini 8 bersaudara. Dia adalah anak bungsu dari ke-7 kakaknya.
Dia adalah gembala domba. Pada waktu itu Israel dan Filistin berperang. Lalu Filistin membawa Goliat yang sangat besar. Makanya langsung Israel sangat takut, tidak berani untuk melawan Goliat itu. Goliat itu menantang Israel selama 40 hari. Tetapi Israel tidak menanggapinya karena mereka takut. Goliat itu sangat besar. Pada saat itu juga Daud disuruh oleh ayahnya untuk membawa bekal kepada kakak-kakaknya di medan perang. Daud membawa gandum dan roti. Sesampainya di sana, Daud mendengar Goliat itu menghina Tuhan dan menghina prajurit-prajurit Israel. Daud pun sangat marah dan berkata, "Siapakah raksasa itu yang tidak bersunat berani mengejek Allah, prajurit Allah yang hidup?" Langsung Daud pun berlari pergi ke Raja Saul dan berkata kepada Raja Saul, "Raja, saya ingin melawan Goliat itu." Tetapi Raja Saul masih ragu-ragu karena Daud yang masih muda. Tetapi karena Daud memaksa Raja Saul pun memakaikan jubah perang kepada Daud. Tetapi jubah itu kebesaran dan Daud tidak bisa bergerak. Langsung Daud pun melepaskan semua atribut-atribut itu, dan juga Daud lari membawa kartafel, 5 batu licin dari sungai, dan juga kayu tombak kayu gembalanya. Lalu sesampainya di sana dia menghadapi Goliat yang sangat besar. Goliat pun berkata, "Hei anak kecil, kamu kira aku anjing sehingga kamu membawa tongkat itu ke hadapanku?" Lalu Goliat juga mengancam kepada Daud, "Dagingmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara." Tetapi Daud menjawab, "Engkau membawa tombak dan pedang untuk melawan aku, tetapi aku membawa nama Tuhan semesta alam." Langsung Daud pun berlari dan melempar batu terkena testanya Goliat. Langsung Goliat pun terjatuh dan Daud menang. Sekian dan terima kasih. Iya, kita telah bersama-sama menyaksikan penampilan peserta dengan nomor undian 4. Mari sama-sama kita saksikan peserta dengan nomor undian 5. Peserta dengan nomor undian 5, Jesse Blome. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 5. Shalom teman-teman dan juri. Dengan saya Jesse Blome. Di sore hari ini saya akan menceritakan tokoh Alkitab yang bernama Deborah. Deborah ini adalah seorang perempuan yang tegas. Jadi Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan di Israel yang biasa dikenal juga sebagai seorang nabiah, pemimpin dan penyair. Deborah ini memimpin bangsa Israel ketika mereka ditindas oleh Raja Kanaan, Yabin, dan menjadi tempat orang-orang mencari keadilan dan juga menghakimi perkara di bawah pohon kurma di Efraim. Dalam masa penindasan itu, Deborah ini dipanggil Barak. Dia panggil Barak ini untuk memimpin 10.000 prajurit untuk melawan Sisera, panglima tanah Kanaan. Tapi Barak ini dia masih ragu-ragu. Terus dia bilang ke Deborah nih, "Deborah,
kok kalau ikut dalam medan perang berarti saya juga ikut. Tapi kalau kok tidak ikut, berarti saya juga tidak ikut. Nah sudah, karena dengar itu, jadi Deborah nih, dia bersedia diri untuk turun langsung ke dalam medan perang. Nah sudah, karena keberanian dari seorang Deborah ini, Tuhan memberikan kemenangan bagi Israel. Nah, terus pada akhirnya Sisera ini dikalahkan oleh perempuan yang bernama Yael. Nah, jadi teman-teman, kisah Deborah ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan itu tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh iman, keberanian, dan juga kebijaksanaan. Terus dia juga mengajarkan bahwa pentingnya merendahkan hati dalam memimpin dan juga keberanian untuk bertanggung jawab dalam setiap situasi. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 5. Ya baik, Bapak Ibu para penonton, Bapak Ibu majelis jemaat dan peserta. Kini kita akan berikan waktu untuk para juri untuk menghitung nilai dan akan diumumkan siapa yang keluar sebagai pemenang lomba bertutur cerita Alkitab di saat ini. Waktu diberikan kepada Dewan Juri. Ya, kita telah sampai di saat yang dinanti-nantikan, yaitu pengumuman pemenang lomba bertutur cerita Alkitab di saat ini. Namun sebelum juara-juara diumumkan, kita akan mendengarkan beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta sebagai juri di saat ini. Untuk itu kepada Ibu Pendeta disilahkan. Ya, baik. Anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Siapa di sini yang senang mendengar cerita Alkitab? Siapa yang suka baca Alkitab di rumah? Iya. Kalau dia senang mendengar cerita tentang Alkitab atau cerita-cerita di dalam Alkitab, ya dengan sendirinya dia akan menguasai, ya dia akan menguasai cerita itu. Nah tadi anak-anak bercerita tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama yang kami nilai itu adalah penampilan. Ketika anak-anak maju di depan, tadi terada yang beri hormat untuk Dewan Juri, penonton dan seterusnya. Orlando lupa toh? Lupa. Terus yang berikut yang kami nilai adalah penguasaan materi. Artinya anak-anak menguasai tentang tokoh yang akan diceritakan. Yang ketiga yang kami nilai adalah bagaimana anak-anak menyampaikan cerita itu dengan benar. Cerita-cerita yang disampaikan itu menjadi pesan. Akhir dari cerita itu ada pesan. Tadi 2 peserta menyampaikan pesan lewat cerita yang dibawakan. Lalu kemudian ketika menceritakan tentang tokoh Alkitab, jangan terburu-buru. Anak-anak juga harus menguasai panggung, harus berani untuk menyampaikan. Lalu kemudian harus ingat, tokoh ini dia hidup di zaman apa? Zaman perjanjian lama atau zaman perjanjian baru? Deborah misalnya, dia hidup di zaman perjanjian lama. Nah, iya toh?
Bagus semua, anak-anak bagus semua, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ini, luar biasa. Dari kecil sudah mulai mampu untuk bercerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Mulai dari latar belakangnya sampai kisahnya, lalu perjalanan hidupnya, semuanya luar biasa. Nah, yang keluar sebagai juara di sore hari ini selamat, dan yang belum beruntung tetap semangat. Kami menilai dengan jujur, mengikuti semua cerita, alur cerita, ya semua narasi yang dibawakan oleh anak-anak. Juara 1, kira-kira siapa? Eca yang mana nih? Juara 1, dia ada di nomor undian 5. 5 yang mana? Ya, kalau nomor undian 1 dia bercerita tentang Deborah, dia masuk dalam versi perjanjian baru. Tuhan Yesus belum ada di zaman perjanjian lama. Boleh? Tuhan Yesus, Nona ingat ada berapa kali nama Tuhan Yesus disebutkan di sana? Tuhan Yesus mencurahkan hujan lalu memberkati Deborah. Nah, iya ya, boleh ya, betul ya, siap. Juara 2 jatuh di nomor undian 4. Nomor undian 4 yang mana? Angkat tangan. Ya. Juara 3 jatuh di nomor undian 3. Orlando bagus, tetapi dia bercerita, dia pakai versi mob. Gas, tancap gas. Tuhan Yesus bilang tancap gas. Ada pesan yang dia sampaikan juga untuk kita, bagus, luar biasa. Dan karena itu terima kasih untuk 3 orang anak kekasih sebagai pemenang. Teruslah belajar untuk mengenal tokoh-tokoh di dalam Alkitab dengan mereka punya latar belakang dan perjalanan. Boleh? Ya. Semangat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.